Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang di pembelajaran daring SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang teks ceramah. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas pengertian dan ciri-ciri ceramah, informasi berupa permasalahan aktual, telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah, dan yang terakhir adalah penyusunan teks ceramah. Bagian A, pengertian dan ciri-ciri ceramah. Di sini kita akan mengulas tentang pengertian dan ciri-ciri teks ceramah. Pengertian ceramah. Ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Ciri-ciri teks ceramah antara lain: 1. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. 2. Menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan. 3. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab, dan diskusi. Ceramah dapat disajikan menggunakan alat bantu. Kemudian yang terakhir, ceramah memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Kemudian yang keenam, ceramah harus dapat menghidupkan suasana dengan mempergunakan gambar, cerita pendek, atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. 7. Ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. 8. Ceramah yang disampaikan harus dapat mencapai klimaks atau inti dari yang disampaikan. Kemudian yang kesembilan, ceramah yang baik berisi sesuatu yang mengejutkan karena mungkin belum pernah disampaikan atau belum pernah terjadi sebelumnya. 10. Ceramah harus dibatasi pada satu atau dua persoalan tertentu saja. 11. Ceramah dapat mengandung humor agar dapat menghidupkan suasana dan memberi kesan yang tidak terlupakan bagi pendengar. B. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Ada 4 yang akan dibahas di sini. 1. Langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. 2. Ciri-ciri informasi yang baik. 3. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Yang keempat, langkah menanggapi teks ceramah. Langkah memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. 1. Menyimak ceramah yang didengar dengan saksama. 2. Mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan ceramah. 3. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Ciri-ciri informasi yang baik. 1. Informasi yang bersifat aktual. 2. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah bahasa yang akurat, tepat, padat, dan juga singkat. Ketiga, informasi yang faktual artinya informasi yang disampaikan didukung dengan fakta yang kuat dan pasti kebenarannya. Yang keempat, informasi yang disampaikan memiliki daya tarik atau dalam disebut juga informasi yang menarik. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. A. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. B. Informasi berdasarkan format penyajian. C. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. D. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. E. Informasi berdasarkan kepentingan. E. Informasi berdasarkan penyampaian. Langkah menanggapi teks ceramah. 1. Menyimak ceramah yang didengar dengan saksama
sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. 2. Mencatat pokok-pokok isi ceramah. 3. Memberikan tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan. Yang C. Telaah isi struktur dan kebahasaan teks ceramah, meliputi unsur-unsur ceramah, struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan teks ceramah, langkah menyimpulkan isi teks ceramah. Unsur-unsur ceramah di dalamnya meliputi A. Penceramah, B. Pendengar atau audiensi, C. Materi, D. Metode ceramah, yang E. Media ceramah. Kemudian ada struktur teks ceramah yang terdiri atas bagian pembuka, isi, dan bagian penutup. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang harus diperhatikan antara lain kalimat imperatif. Uraian isi ceramah biasanya mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, ajakan, dan juga harapan. Kemudian yang kedua, kata ganti. Dalam ceramah biasa digunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang ketiga, kata-kata teknis. Kata-kata teknis atau peristilahan tersebut berhubungan dengan topik yang dibahas dalam ceramah. Yang keempat, kata kerja. Kata kerja dalam teks ceramah menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Kemudian yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang memiliki hubungan bertingkat antara klausa atau kalimat yang membentuknya. Kemudian, langkah-langkah menyimpulkan isi ceramah antara lain A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. B. Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. D. Penyusunan teks ceramah terdiri atas langkah-langkah penyusunan teks ceramah, topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah, langkah menyusun kerangka teks ceramah, langkah menyusun teks ceramah yang utuh, dan kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah. Langkah penyusunan teks ceramah. A. Menentukan topik ceramah. B. Menentukan tujuan ceramah. C. Membuat kerangka teks. D. Mengembangkan kerangka teks ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan ceramah antara lain masalah pendidikan budi pekerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, permasalahan remaja. Langkah menyusun kerangka teks ceramah. A. Menentukan tema ceramah berdasarkan topik. Yang B. Menulis pokok-pokok isi ceramah. Yang C. Mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf yang padu. Langkah menyusun teks ceramah yang utuh antara lain A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. Yang B. Menyusun paragraf-paragraf tersebut menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat.
Kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ceramah antara lain, mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan audiensi, meninjau bahan agar tidak menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika bahan ceramah, kemudian menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis atau masuk akal. Oke, materi pada pagi hari ini telah selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.